Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Erik. Yang kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak baik-baik. Membuka gerbang dunia. Pada materi kita kali ini, yang harus kita pelajari antara lain: 1. Pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. 2. Unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Sedangkan yang ketiga adalah pengertian teks tanggapan. Pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan hal yang tidak nyata, seperti novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan seperti buku pelajaran, buku populer, dan biografi. Selanjutnya adalah unsur-unsur pada buku fiksi. Beberapa unsur buku fiksi yang perlu kamu ketahui antara lain yaitu: 1. Sampul buku. Sampul buku ini berisi tentang informasi terkait isi buku, mulai dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan beberapa informasi lainnya. Bahasa yang digunakan dalam sebuah sampul buku fiksi lebih santai dan tidak baku. Yang kedua, pokok bab buku. Berisi kata pengantar yang menyajikan gambaran terkait isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang membantu. Yang ketiga adalah judul bab dan subbab. Isi dari keseluruhan bab dan subbab dalam buku hanya dengan melalui daftar isi. Yang keempat adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Yang kelima, penokohan. Tokoh menjadi salah satu bentuk gambaran dari setiap individu yang ditulis secara lengkap dengan karakternya masing-masing. Unsur buku fiksi yang berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi biasanya menggunakan bahasa konotatif atau bisa dikatakan bahasa dengan makna yang tidak sebenarnya. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis fiksi biasanya banyak memakai majas, misalnya seperti majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, dan berbagai jenis majas lainnya. Bahasa yang digunakan dalam buku fiksi harus memiliki sifat indah dan menghibur. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Alur cerita yang terdapat dalam sebuah karya tulis fiksi biasanya bisa dipahami sebagai rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Karya tulis fiksi yang ditulis sifatnya adalah menghibur. Berikutnya adalah unsur-unsur pada buku non-fiksi. Beberapa unsur buku non-fiksi yang perlu kamu ketahui adalah: 1. Sampul buku. Sampul buku memiliki bentuk yang hampir mirip dengan sampul yang dimiliki oleh buku fiksi. Sampul pada buku non-fiksi biasanya menggunakan bahasa yang formal dengan kata yang baku. Yang kedua, pokok bab buku. Memakai bahasa yang cenderung formal dan baku pada bagian kata pengantarnya. Yang ketiga, judul bab dan subbab. Pada bagian ini merupakan bagian isi dari keseluruhan bab dan subbab dalam buku hanya dengan melalui daftar isi. Yang keempat adalah isi. Isi dalam sebuah karya tulis non-fiksi biasanya dimulai dengan pendahuluan utama atau isi dan penutup. Isi dari buku non-fiksi harus disertai dengan data pendukung dari penelitian atau riset. Jadi harus akurat. Yang kelima adalah cara penyajian isi.
Bagian ini adalah bisa dilihat dari daftar pustaka atau referensi, dari mana sumber yang didapat. Unsur buku non-fiksi yang berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah bahasa baku yang sesuai dengan KBBI. Penulisan biasanya memasukkan di glosarium. Buku non-fiksi seringkali menggunakan bahasa populer, juga cenderung menggunakan bahasa denotatif atau makna yang sebenarnya atau aslinya. Beda dengan buku fiksi. Buku fiksi lebih banyak menggunakan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Ketujuh, sistematika penulisan. Buku non-fiksi ditulis secara teratur untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari isi buku tersebut. Setiap detail informasi harus disajikan secara terstruktur atau sistematis. Berikutnya, mari kita mengenal bagian-bagian buku. Yang pertama, sampul buku umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku, sampul belakang buku, kode batang buku, hingga sinopsis buku. Bagian buku yang berikutnya adalah sinopsis. Sinopsis merupakan gambaran tentang isi buku. Bagian ini dapat membantu kalian memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. Buku itu bagus atau tidak, itu bisa kita lihat di sinopsis. Contohnya bisa kalian lihat. Bagian buku yang berikutnya adalah hak cipta. Yang pertama, pembuat buku. Pembuat buku ini terdiri dari penulis buku, ilustrator, editor, desainer, dan anggota lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku, misalnya penelaah, penanggung jawab, dan penyedia. Yang ketiga, informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat daring penerbit buku. Sedangkan yang ketiga, informasi tentang hak cipta buku. Bagian buku yang berikutnya adalah halaman daftar isi yang memuat daftar judul bab dalam sebuah buku. Bagian buku yang berikutnya adalah halaman penutup buku, dapat terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Bisa kalian lihat contoh berikut. Selanjutnya, kita mempelajari tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisikan komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, atau penolakan. Cara penyampaian tanggapan yang baik dan efektif sebagai berikut. Dalam menyampaikan sebuah tanggapan yang baik dan efektif, yang pertama adalah memberikan pujian dengan bahasa yang santun. Yang kedua adalah mengatakan kata maaf pada bagian pembuka. Contohnya seperti, maaf Bapak atau Ibu, buku ini sudah bagus, akan tetapi butuh saran agar buku ini menjadi lebih baik, bla 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 bla, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, memberikan solusi atau tanggapan lain terkait penyelesaian pada suatu topik. Nah, itu tadi adalah cara penyampaian tanggapan yang baik dan efektif. Yang pertama ada pujian, ada kata maaf, dan harus ada solusi. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan semangat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.